Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang keputusan penganggaran modal. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, saya sendiri Muratul Hasanah NIM 115, kemudian ada Farid Muhammad Rafiquddin NIM 326, dan yang terakhir ada Fahri Ali NIM 156. Penganggaran modal adalah proses menganalisis potensial investasi aktiva tetap untuk jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi 1 tahun. Penganggaran modal meliputi investasi suatu perusahaan harus mengalokasikan dana sekarang untuk menerima hasil di masa yang akan datang. Investasi tidak hanya berupa saham atau obligasi, tetapi pembelian persediaan dan peralatan juga merupakan investasi. Tujuan penganggaran modal untuk menggambarkan bagaimana manajer merencanakan pengeluaran proyek penting yang mempunyai implikasi jangka panjang seperti pembelian peralatan baru dan pengenalan produk baru. Jenis-jenis keputusan penganggaran modal ada 5. Yang pertama ada keputusan penurunan biaya, yang kedua ada keputusan ekspansi, yang ketiga ada keputusan pemilihan peralatan, yang keempat ada keputusan membeli atau menyewa, yang kelima keputusan penggantian peralatan. Keputusan penganggaran modal dibagi ke dalam 2 kategori besar, yaitu keputusan penyaringan dan keputusan preferensi. Keputusan penyaringan adalah mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan preferensi yaitu keputusan yang berkaitan dengan pilihan dari beberapa pilihan. Kemudian ada arus kas yang diskonto. Untuk mengambil keputusan penganggaran modal dengan memakai arus kas yang diskonto, salah satunya dengan metode nilai kini neto. Menurut metode nilai kini neto, nilai kini dari semua arus kas masuk dibandingkan dengan semua arus kas keluar dari suatu proyek investasi, selisih antara nilai kini dari kedua arus kas tersebut disebut nilai kini neto, yang menentukan apakah suatu investasi dapat diterima atau tidak. Arus kas keluar, khusus sebagian besar proyek, mempunyai arus kas keluar dalam bentuk investasi awal di peralatan atau aset lainnya. Setiap nilai sisa dari penjualan peralatan lama diakui sebagai arus kas masuk atau pengurang investasi yang disyaratkan. Arus kas masuk, khusus pada sisi arus kas masuk, suatu proyek biasanya akan meningkatkan pendapatan atau pengurangan biaya sehingga setiap jumlah dimasukkan dianggap sebagai arus kas masuk untuk tujuan penganggaran modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Rafiquddin NIM 18020100326. Jenis-jenis arus kas yang biasa dalam proyek investasi bisnis adalah: 1. Arus kas keluar yang terdiri dari investasi awal termasuk juga biaya instalasi, kemudian pemeliharaan dan perbaikan, lalu ada tambahan biaya operasi. Yang kedua ada arus kas masuk yang terdiri dari tambahan pendapatan, pengurangan biaya, nilai sisa, pelepasan modal kerja. Terus kemudian pengambilan investasi modal nilai kini neto secara otomatis menyediakan pengembalian dari investasi awal. Bila nilai neto pasif, nilai proyek awal akan tertutup ditambah dengan kelebihan kas untuk mengompensasikan dan pengeluaran terkait proyek tersebut. Kemudian arus kas yang diskonto, metode tingkat imbal hasil internal. Untuk mengambil keputusan penganggaran modal dengan memakai arus kas yang diskonto. Yang kedua dengan metode tingkat imbal hasil internal. Tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return adalah tingkat imbal hasil yang disajikan oleh suatu proyek investasi selama masa manfaatnya. Faktor tingkat imbal hasil internal sama dengan investasi yang disyaratkan kas masuk bersih tahunan. Perhitungan ini akan menghasilkan sebuah faktor beberapa titik imbal hasil internal ditentukan. Pada saat tingkat imbal hasil internal sudah dihitung, maka manajer harus membandingkan dengan tingkat imbal hasil yang disyaratkan oleh perusahaan. Jika tingkat imbal hasil internal sama dengan atau lebih besar daripada tingkat
imbal hasil yang disyaratkan, maka proyek tersebut dapat diterima. Tetapi jika tingkat imbal hasil internal lebih kecil daripada tingkat imbal yang disyaratkan, maka proyek tersebut ditolak. Baik, selanjutnya adalah pengembangan metode nilai kini neto. Nilai kini neto suatu proyek tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan proyek lainnya, kecuali investasi proyek tersebut berukuran sama. Bentuk persamaan untuk membandingkan nilai kini neto proyek dengan investasi yang disyaratkan disebut dengan indeks profitabilitas proyek atau Project Profitability Index. Kemudian rumusnya indeks profitabilitas proyek ini sama dengan nilai kini neto dibagi proyek investasi yang disyaratkan. Kemudian ada aturan preferensi indeks profitabilitas proyek, yaitu semakin tinggi indeks profitabilitas proyek, maka semakin diinginkan proyek tersebut. Jadi harus semakin tinggi profitabilitas proyeknya agar semakin diinginkan ya proyek tersebut ya. Kemudian di sini juga ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 150 juta rupiah dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Nah, penyelesaiannya itu tadi ya, berarti diketahui CT-nya itu 50 juta rupiah, C0-nya itu 150 juta rupiah. Dengan 12% per tahun itu aturan suku bunga pinjamannya ya per tahun 12% yaitu 0,12 sama saja 0,12 ya. Nah, jawabannya ini rumusnya NPV ya. NPV itu rumusnya ini seperti yang ada di PowerPoint tuh. C1 dibagi 1 plus R. Kemudian C2 tuh C2 dibagi 1 plus R kuadrat. Ini kuadrat ya, bukan dikali 2 tapi kuadrat. Terus kemudian yang C3-nya juga dibagi 1 plus R pangkat 3, bukan dikali 3, pangkat 3, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian dilanjutkan itu bahwa C1-nya itu berarti 50 juta ya di sini. 50 ya. C1-nya 50. Kemudian 1 plus R-nya itu 0,12. Berarti yang persentase tadi yang 12% itu. R-nya itu 0,12. Kemudian yang sebelahnya itu 50 per 1 plus 0,12 dikuadratkan. Kemudian sebelahnya lagi ya 50 dibagi 1 plus 0,12 dipangkatkan 3 sampai seterusnya. Intinya rumus-rumus di atas itu disubstitusikan nilai-nilai itu disubstitusikan ke rumus-rumus yang di atas tadi. Kemudian ditemukan NPV-nya itu sama dengan 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 dikurangi 150. Oh iya, lupa ketinggalan tadi yang rumusnya tuh di paling belakangnya itu ada dikurangi C0. C0 itu 150 ya, yang paling ujungnya. Nah, NPV-nya itu kemudian kalau yang tadi dijumlahkan hasilnya 180,24 dikurangi C0-nya 150. Yang mana hasilnya NPV itu adalah 30,24. Jadi nilai untuk NPV-nya adalah 30,24 juta rupiah. Terima kasih.